si partikulir bertutur kisah nyata. Kaya, tetapi miskin. Miskin, tetapi kaya. Kisah ini diberitakan koran The West Australian hari Sabtu, tanggal 20 Maret tahun 2004 yang ditulis oleh Eloise Dork dan Kathy Bolt, yang bercerita tentang Alf Jenkins. Dia tinggal bertani di tanah pertanian kecil milik orang tuanya di Australia, di suatu desa Highbury dekat Narrogin. Tom Porter, yang juga bermukim di Narrogin, mengenalnya sejak masih kanak-kanak, mengenangnya bahwa Jenkins senang menyaksikan football, tenis, dan kriket di televisi, bahkan dia pernah menjadi supporter sport clubs lokal. Joyce Battley, seorang bekas tetangga Jenkins, juga mengenalnya sejak mereka masih anak kecil. Aneh juga Jenkins tidak pernah menikah. Mungkin dia terlalu pemilih atau rewel, tutur Joyce. Jenkins ini hidup hemat, tidak merokok dan bukan peminum. Sehingga di masa tuanya ada tetangganya suami istri berusia 75 dan 66 tahun, yang tidak mau disebut nama-namanya, kerap memberinya lap piring untuk pengganti lap lamanya yang sudah sobek atau rusak. Mereka juga bantu mencuci, bersih-bersih, dan mengantarnya berbelanja ke toko. Mereka kadang mengajaknya jalan-jalan, makan bersama, maupun merayakan Natal bersama, selama lebih dari 17 tahun. Pada tanggal 30 Juni tahun 2003, Alf Jenkins meninggal dunia, pada usia 94 tahun. Ternyata, Jenkins tidak punya keluarga dekat atau ahli waris, karena satu-satunya saudara perempuannya sudah meninggal 17 tahun yang lalu. Jadi Jenkins sudah sekian lama hidup sebatang kara. Tak disangka, Jenkins meninggalkan testamen yang menyatakan kedua pasangan suami istri tetangganya tersebut sebagai pewaris dari hartanya. Pasangan tetangganya ini menyangka hanya akan menerima harta warisan yang tidak seberapa nilainya. Memang 5 tahun yang lampau sebelum meninggal dunia, Jenkins pernah bercerita akan mewariskan saham-saham simpanan yang dimilikinya kepada mereka. Namun mereka sama sekali tidak tahu seberapa banyaknya. Walaupun demikian, mereka yakin Jenkins tahu seberapa banyaknya harta simpanannya karena Jenkins ternyata kerap memeriksa atau mengecek harga saham-sahamnya. Jadi Jenkins pastinya tahu seberapa besar nilai kekayaannya dari waktu ke waktu, tetapi anehnya Jenkins tetap hidup hemat tanpa mau menggunakan hartanya untuk kenyamanan hidup di masa tuanya. Kalau begitu, dengan masih memiliki saham-saham yang bernilai itu, Jenkins seharusnya bisa menikmatinya hidup nyaman tanpa tergantung kepada tetangganya. Jenkins sebenarnya kaya raya tetapi memilih hidup miskin bagai paria. Sangat ironis ya, setelah meninggal dunia, baru ketahuan bahwa Jenkins memiliki 400.000 saham Wesfarmers, yang saat itu bernilai 11 juta dolar. Uang sebesar itu di tahun 2003, atau bahkan di tahun 2020 sekarang, adalah tergolong besar sekali. Seandainya pasangan tetangga Jenkins tidak langsung menjual saham warisan tersebut, tetapi masih menyimpannya sampai Oktober tahun 2020 sekarang ini, di mana harganya mencapai $48.20 per lembar, maka total nilainya akan berjumlah 400.000 kali $48.20 adalah $19.280.000, hampir 2 kali lipat nilai di tahun 2003. Atau kalau dirupiahkan akan menjadi lebih dari 190 miliar. Belum lagi, berapa pula dividen yang dibagikan 2 kali setiap tahun. Kisah perusahaan Wesfarmers berawal ketika terbentuknya Western Australian Farmers Cooperative di tahun 1914 yang menyediakan pelayanan dan perdagangan bagi para petani di Western Australia.
Seturut dengan perkembangannya, Wesfarmers listed di ASX, Australian Stock Exchange, pada tanggal 15 November tahun 1984, dan menjadi konglomerat bisnis retail. Selanjutnya di tahun 2001, Wesfarmers menjadi freely traded publicly listed company dengan open ownership. Dan setelah menjelma menjadi perusahaan publik, maka Wesfarmers pun terus mendiversifikasi berbagai bisnis dengan mengakuisisi bisnis dan perusahaan lain, dan terutama Wesfarmers menjelma menjadi konglomerat Australia yang berkantor pusat di Perth, Australia Barat, dan beroperasi di seluruh Australia dan Selandia Baru. Bisnisnya pun yang semula dari pertanian lokal, rural region, meluas ke retail, operations, resources, industrial, safety, chemicals, pupuk, energi, asuransi, dan lain-lain. Wesfarmers pun meraih posisi 10 besar perusahaan di Australia, top 10 listed companies. Ketika listed, harga saham perdana Wesfarmers dijual hanya $1.90. Umumnya para petani yang bergabung dengan koperasi petani, Westphalian Farmer Cooperative, membeli saham-saham dengan harga $2. Kebanyakan dari petani ini hanya mengharapkan laba dari trading bonus dan dividen perdagangan lokal saja. Sepertinya Alf Jenkins membeli saham-sahamnya sebagian besar ketika masih murah. Barangkali hanya sekitar $2 selembar, dan sebagian atau seluruh dividennya direinvest sehingga dia bisa memiliki 400.000 lembar saham. Managing Director Wesfarmers pada saat itu, Michael Chaney, berkata bahwa $28 juta saham yang diterbitkan dan didistribusikan untuk 20.000 petani saat Co-op listed, di mana rata-rata seorang memperoleh senilai $1.400 saja, maka bila seluruh dividennya direinvest akan menghasilkan nilai $250.000. Wah, betapa dahsyatnya memiliki investasi portofolio saham baik. Siapakah si partikulir yang bertutur? Partikulir akan memperkenalkan diri di video-video YouTube yang akan datang. Mohon tekan lonceng, subscribe, like, dan beri komen. Terima kasih.